Tes mic. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas seluruh karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada kita. Terutama nikmat iman dan Islam yang dengannya kita memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan nikmat ini merupakan nikmat iman dan Islam, merupakan satu-satunya kunci, satu-satunya jalan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, tanpa karunia iman dan Islam, maka sesungguhnya yang lain itu pada hakikatnya tidak akan memberikan manfaat kepada kita di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat kelak. Saya ulangi, karena tanpa nikmat iman dan Islam, seluruh karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain pada hakikatnya tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan dan kesejahteraan dunia, terlebih-lebih kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat. Karena itu Nabi SAW berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan ismatu amri, yang merupakan sokoguru, merupakan poros dari seluruh urusan-urusanku. Artinya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, asalnya, sumbernya, dan tempat kembalinya adalah agama ini. Karena tanpa itu, maka kehidupan kita tidak lebih dari kehidupan yang kebinatangan. Dan di akhirat nanti sungguh kerugianlah yang akan kita dapatkan. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah ditanya, pada masa-masa ketaatan, misalnya pada bulan Ramadan ini, zikir apa yang hendaknya kita sibuk dengannya?
mendekati masa-masa kebaikan atau bahkan di dalam masa-masa kebaikan itu, zikir apa yang paling banyak sebaiknya kita baca? Kata beliau, yang seharusnya paling banyak kita baca adalah astagfirullah, istighfar. Kenapa? Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni Anda, maka Dia akan memberikan taufiknya kepada Anda untuk beramal soleh. Dia akan menerima amal ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan Dia akan mengabulkan doa-doa dan permintaan orang yang berdoa kepadanya. Kalau kita sudah diampuni. Dengan cara apa? Seperti yang disebutkan tadi, dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ulama yang lain memberikan tanggapan yang berbeda. Ya, memang kalau kita lihat kitab-kitab para ulama itu, ya terkadang mereka mendiskusikan hal yang mungkin bagi orang lain remeh, kecil. Ya ini diskusinya para ulama. Kata pihak yang kedua ini, begitu tingginya istighfar yang mungkin sudah sering atau pernah kita dengarkan tentang keutamaannya, masih ada yang lebih tinggi di atasnya. Begitu agungnya istighfar, masih ada di atasnya katanya. Kata pihak yang satu ini. Apa itu? Satu perbuatan yang merupakan perintah Allah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ya, hebatnya ini perbuatan ini. Satu perbuatan yang Allah perintahkan dan Dia sendiri yang melakukan itu. Maksudnya Dia ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan apa itu? Yang Allah yang melakukannya. Padahal ini merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Satu perbuatan yang Allah menyebutkan bahwa Dia sendiri melakukannya. Bukan Dia sebutkan malaikat-malaikatnya juga. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru kemudian diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi. Bersalawatlah kalian kepadanya Muhammad alaihi salatu wassalam, wa sallimu taslima, dan berilah salam sejahtera kepadanya. Kata para ulama kita, kalau Anda berdoa, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku jawab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, semua doanya orang beriman itu diterima. Meskipun mungkin bentuknya tidak sama persis dengan yang diminta. Kata Nabi, ada 3 kemungkinan. Diterima doanya, atau dihindarkan dari bencana yang setara dengan itu, atau diberi bentuk yang lain, atau disimpankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Tapi pada prinsipnya doanya orang beriman diterima. Tapi apakah pasti? Tidak ada di antara kita yang memastikan.
Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menerimanya tentu sesuai dengan syarat. Sebab-sebab diterimanya doa, keimanan, keikhlasan, dan seterusnya. Adab-adabnya, dan seterusnya. Tapi, untuk salawat, Nabi SAW dalam riwayat Muslim mengatakan, Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi asyran. Ini yang luar biasa ini. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, dan hadisnya riwayat Muslim. Riwayat Muslim itu adalah hadis yang paling sahih setelah Al-Quran, kemudian Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Itu pun masih berbeda para ulama, yang mana yang lebih sahih, Muslim kah atau Bukhari? Tapi umumnya mengatakan Al-Quran, yang paling sahih adalah Al-Quran, yang paling valid. Baru kemudian Sahih Bukhari, baru kemudian Sahih Muslim. Bahkan kata para ulama, kalau dari segi lafaz, dari segi teks, redaksi, Sahih Muslim itu lebih sahih, lebih valid. Makanya kalau misalnya doa-doa, biasanya kalau misalnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka kalau redaksinya itu orang berpatokan kepada Sahih Muslim. Nah, dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 1 kali kah? Tidak. Sallallahu alaihi biha asyran. Allah Subhanahu wa ta'ala karena salawatnya 1 kali ini kepada Rasulullah, Allah, bukan presiden ini, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepadanya 10 kali. Ini luar biasanya ini. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah ini dan seterusnya, insya Allah dijamin doa kita. Tapi tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang memastikan. Tapi kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, ruginya ini kalau dalam sehari kita tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai-sampai kata Nabi disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, hasan sahih, dan dihasankan juga oleh Syekh Albani rahimahumullah. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat Nabi yang dikasih kepercayaan oleh Abu Bakar dan Utsman untuk mengumpulkan dan menulis mushaf Al-Quran. Kita tahu pasti bahwa sahabat-sahabat Nabi itu pasti sangat penuh besar perhatiannya kepada Al-Quran. Dan banyak nama-nama sahabat Nabi yang kita tahu. Tapi di antara semua sahabat Nabi itu, inilah beliau ini yang diberi kepercayaan oleh Abu Bakar pada zamannya dan Utsman bin Affan pada zamannya untuk menulis itu Al-Quran. Mengumpulkan dan menulis Al-Quran. Itu yang kita baca setiap hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Qultu ya Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, inni ukthiru shalah 'alaika, fama aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, saya itu banyak bersalawat kepadamu. Fama aj'alu laka min salati, seberapa banyak saya bersalawat kepadamu dibanding keseluruhan volume doa yang saya minta kepada Allah. Artinya kalau saya minta 10, berapa persennya saya bersalawat kepadamu? Masyid. Kata Nabi SAW, terserah kamu. Qultu ar-rubu'u, ya Rasulullah, seandainya saya berdoa, apakah salawat saya itu 1/4-nya salawat untukmu?
Kata Nabi, "Ma syi'ta wa in zitta fa huwa khair." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terserah kamu. Tapi seandainya kau tambahi, maka itu lebih bagus. Qultu nisf, ya Rasulullah, bagaimana kalau setengahnya? Jadi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setengahnya itu adalah bersalawat kepadamu. Qala ma syi'ta wa in zitta fa huwa khairul lak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih bagus bagi kamu. Ini setengahnya nih, Pak. Jadi berdoa, setengahnya itu salawat, setengahnya itu apa yang kita inginkan. Qultu as-sulusain, ya Rasulullah, kalau begitu 2/3-nya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sepertiganya adalah permintaanku, 2/3 salawat untukmu. Karena kan kita bersalawat itu mendoakan, berdoa kepada Allah, mendoakan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kata Nabi, "Ma syi'ta wa izita fa huwa khair." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, terserah kamu. Tapi seandainya pun kamu masih tambah, itu lebih bagus untukmu. Ini sudah 2/3. Tinggal 1/3 mami yang tersisa untuk apa yang kita minta. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, "Qultu aj'alu laka salati kullaha." Qal, kalau begitu ya Rasulullah, saya jadikan semua doaku adalah salawat untuk kau saja. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idzan tukfa hammuk wa yukfa dzambuk." Kalau begitu, dipenuhi keinginanmu dan diampuni dosamu. Dari sini Hasan. Padahal sahabat Nabi ini ya, dalam tanda petik, ya istilah kita mencicil. Mulai 1/4-nya, kemudian setengahnya, kemudian 2/3-nya, nanti penuh, baru Nabi, "Idzan tukfa hammuk wa yukfa dzambuk." Kalau begitu, dijawab apa yang merupakan keinginanmu, apa yang kau minta dalam doamu, meskipun kau tidak minta, dan diampuni dosa-dosamu, padahal kau tidak minta ampun. Kan kita Pak, kalau berdoa, apa sih yang kita minta? Kebutuhan kita dari dunia dan akhirat, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sahabat Ubay bin Ka'ab ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu semua doaku adalah salawat. Saya minta salawat ke Allah Subhanahu wa taala untukmu." Maka justru Nabi mengatakan, kalau begitu dijawab doa-doamu dan diampuni dosamu. Meskipun para ulama menjelaskan, karena di dalam memahami Al-Quran dan hadis, para ulama mengumpulkan dalil-dalil. Artinya bukan sekadar satu hadis dipahami secara letter-let, tapi digabung dengan hadis-hadis yang lain. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa kalau begitu jangan berdoa deh, salawat saja. Tidak juga seperti itu. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri berdoa untuk kepentingan dunia dan akhirat. Nabi juga mengajarkan umatnya untuk berdoa untuk kepentingan dunia dan akhirat. Nabi juga mengajarkan umatnya untuk berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan mereka dunia dan akhirat. Tapi di sisi bahwa hadis ini menunjukkan betapa besarnya nilai, keagungan dan kandungan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikianlah yang ditunjukkan oleh hadis ini. Para ulama menjelaskan kenapa bisa seperti itu. Di antaranya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita sebutkan tadi, kata mereka, kalau Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Anda 10 kali untuk setiap satu salawatnya Anda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya itu sudah mencukupi dibanding apapun yang Anda minta kepada Allah. Itu katanya. Jadi, salawatnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan anugerah nikmat karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang Dia berikan kepada kita karena salawatnya kita kepada Nabi, itu sudah lebih besar dibanding apapun yang seandainya kita minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan seperti yang kita sebutkan tadi di awal, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang bersalawat ini dalam tanda petik sudah kepastian. Ya. Kalau kita meminta, insya Allah dikabulkan, tapi kita sendiri tidak bisa memastikan. Tapi kalau kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu sudah merupakan jaminan dan kepastian. Dari sudut pandang itulah hadis yang kita bacakan tadi dan apa yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa di sini nilai kelebihannya salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding doa-doa dan zikir-zikir yang lain. Yang meskipun tentu saja bukan bermaksud membanding-bandingkan, karena semua doa dan zikir itu memiliki porsi dan tempatnya masing-masing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa kandungannya salawat itu sehingga demikian besar nilainya? Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita sebutkan di pendahuluan tadi, karena bayangkan Pak, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang ada adalah kegelapan dan kezaliman. Kaum wanita diinjak-injak haknya, hukum tidak dijalankan, bahkan cuma berpihak kepada para penguasa dan orang-orang kaya dan seterusnya. Yang ada adalah kezaliman. Dulu-dulu waktu belum ajaran Islam ini datang, hukum perang adalah yang kalah adalah hangus, pokoknya dihabiskan. Yang wanitanya di ini dan anak-anak, orang tua itu tidak ada kepedulian. Islamlah yang mengajarkan hukum-hukum perang yang beradab itu. Bahwa wanita tidak disakiti, orang tua, masyarakat sipil tidak disakiti, anak-anak tidak disakiti. Sebelum itu, dulu kalau orang berperang itu dihabiskan semua. Kata Prof. Jimli As-Siddiqi, Islamlah yang pertama kali mengenalkan yang namanya konstitusi negara yang tertulis, yang kita kenal sebagai Piagam Madinah. Berabad-abad, banyak kerajaan, tidak ada konstitusi negara, Pak. Nabi Muhammad lah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali mengajarkan. Di masa Islam lah pemimpin itu dipilih oleh masyarakat. Pada saat meninggalnya Nabi Alaihissalam, sahabat-sahabat Nabi berkumpul bermusyawarah siapa yang diangkat menjadi khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penggantinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu orang tidak kenal yang namanya pemilihan kepemimpinan. Yang ada adalah siapa bapaknya, siapa anaknya, dan seterusnya. Atau siapa yang mengalahkan lewat perang atau kudeta dan semacamnya. Kata Prof. Jimli dalam buku tata negaranya itu, Islamlah yang pertama kali mengenalkan hal itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma itu, Pak. Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad bertahun-tahun mendakwahkan Allah adalah Allah, dialah Tuhan Rabbul Alamin. Beratus tahun kemudian Nabi ini yang diangkat menjadi anak Tuhan. Betapa menyimpangnya itu ajaran tauhid waktu itu. Sampai-sampai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus oleh Allah membawa ajaran tauhid, mengesahkan Allah, dijadikan sebagai anak Tuhan atau satu di antara tiga Tuhan. Nabi ini, Pak, yang dikasih jadi anak Tuhan atau satu di antara tiga Tuhan. Betapa menyimpangnya itu agama sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita menyadari betapa besar nilai ajaran perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya ini setelah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau bukan beliau atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka hari ini
itu Pak Allah tidak diesakan, tidak ditauhidkan. Akan berlanjut itu agama yang diselewengkan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu semua kebaikan iman dan Islam yang kita bicarakan, yang kita syukuri, yang kita nikmati ini tidak lepas sedikit pun dari jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam kandungan salawatnya itu ada nilai tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus hamba dan rasulnya ini sebagai nabi dan rasul. Di dalamnya ada iman kepada Nabi, bahwa Muhammad ini adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada keridhaan kepada agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salawat itu ada pengakuan itu. Dan ada pertanyaan itu. Orang Nasrani tanya, kenapa itu orang Islam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya kan itu sudah nabi dan rasul, masa didoakan setiap hari? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama kita, justru salawat inilah yang menyelamatkan akidahnya umat Islam dari ketergelinciran akidah yang mereka miliki. Karena orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melenceng akidahnya bahwa Nabi Muhammad ini mungkin anaknya kah atau apa. Pasti Muhammad ini adalah hamba dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin melenceng seperti apa yang telah terjadi pada agama-agama selain Islam. Inilah ini kandungannya ini salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah yang bersalawat kepada hambanya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf pernah menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud lama sekali. Setelah selesai salat, Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa Anda sujud lama sekali?" Padahal kita tahu Nabi itu di dalam hadis-hadis disebutkan seringkali sujud lama. Itu artinya sujudnya kali ini lebih lama dibanding sujud-sujud yang lain. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf perlu meng-cross-check. Mengapa Anda sujud lama sekali? Kata Nabi alaihissalam dalam riwayat Hakim, Jibril alaihissalam mendatangiku. Kata Jibril alaihissalam, "Man shalla 'alaika usolli 'alaihi, wa man sallama 'alaika usallim 'alaihi." Kata Jibril, barang siapa yang bersalawat kepadamu, maka aku akan bersalawat untuknya. Dalam hadis riwayat Hakim. Dan barang siapa yang bersalam kepadamu, menyampaikan salam sejahtera untukmu, maka aku Jibril akan memberikan salam sejahtera untuknya. Jadi kita bersalawat Jibril Pak yang memberikan salawat dan salam kepada kita. Dan kata Nabi alaihissalam, aku pun lama sujud sebagai ungkapan syukurku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara rahasia keutamaan salawat ini seperti yang telah kita sebutkan, karena dalam hadis Nabi disebutkan bahwa barang siapa yang mendoakan orang saudaranya muslim yang lain fi zahril ghaib, sementara saudaranya itu tidak tahu, tidak ada di situ, tidak ada di dekatnya, tidak mendengar apa yang dia doakan untuk saudaranya itu, maka akan ada malaikat yang berdoa untuknya, amin walaka misluh. Jadi kalau saya misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mendoakan mungkin orang tua saya yang tidak ada di sini, atau mendoakan saudara saya, atau mendoakan guru saya, atau mendoakan teman-teman saya yang muslim dimanapun mereka berada yang tidak ada di sini. Kalau kita mendoakan orang muslim seperti ini,
dalam keadaan dia tidak tahu bahwa kita mendoakan dia, kata Nabi, akan ada malaikat yang juga mendoakan dia. Kata malaikat ini, amin. Dia mendoakan apa yang kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan temanku ini kasihan lancar-lancar karirnya, diberi kesejahteraan dunia dan akhirat. Kita mendoakan teman kita, si fulan misalnya. Maka akan ada malaikat yang mendoakan kita, amin. Walaka mithluh, dan kau juga seperti itu. Sampai-sampai ada para ulama mengatakan salah satu kiat ya, cara agar doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta apa yang kita minta itu, tapi kita minta agar itu diberikan kepada saudara muslim kita. Karena kalau kita melakukan itu, malaikat yang akan mendoakan kita seperti apa yang kita minta untuk dia. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan dengan salawat, pada saat kita mengirimkan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kan Pak, Nabi Muhammad itu gaib bagi kita atau tidak? Gaib. Karena kita tidak ada Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, pada saat kita bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka akan ada malaikat yang mendoakan, amin walaka mithluh. Dan salawat yang kita ucapkan itu, kata malaikat, juga untuk seperti itu. Karena Nabi Muhammad alaihissalam pada hakikatnya adalah juga saudara muslim kita. Meskipun beliau adalah Nabi dan Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Saya kira hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada lagi beberapa poin, tapi saya kira cukup apa yang kita sampaikan ini, karena katanya kalau terlalu banyak malah umumnya atau biasanya tidak ada yang tersimpan. Ya, jadi kita simpulkan bahwasanya di antara rahasia keutamaan salawat itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang akan bersalawat kepada yang bersangkutan, mereka yang bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mereka juga ini akan didoakan oleh para malaikat, baik secara khusus ataupun secara umum berdasarkan hadis yang kita sebutkan paling terakhir. Kemudian dengan bersalawat itu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang merupakan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, bahkan mengampuni dosanya orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kandungan salawat itu karena di dalamnya ada tauhid, pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus nabi dan rasulnya. Di dalamnya ada pengakuan terhadap kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya ada keridhaan, pengakuan, keridhaan terhadap agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali kepada yang pertama, bahwasanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada sore hari. Itu zikir pagi sore. Itu artinya orang yang mengamalkan hadis ini dengan konsisten, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada yang bersangkutan 100 kali kalau pagi, 100 kali kalau sore. Adakah orang yang tidak berkah, tidak berakah hidupnya, kalau Allah Subhanahu wa taala yang bersalawat untuknya 100 kali pagi, 100 kali sore? Pasti kehidupannya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita tutup. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Saya persilahkan.
Silakan. Ya, baik. Apa yang ditanyakan itu persis juga sahabat Nabi itu pernah tanya, "Ya Rasulullah, kami itu sudah tahu memberi salam kepadamu. Assalamualaikum ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Tapi bagaimana kami bersalawat kepadamu? Apa salawat kami untukmu?" Ringkasnya, Nabi mengajarkan salawat Ibrahimiyah yang kita baca itu pada saat kita tahiyat. Itulah di antara salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun memang salawat Ibrahimiyah itu ada beberapa redaksi, karena memang diriwayatkan dalam dalam hadis-hadis yang redaksinya cukup berbeda dan seterusnya. Tapi pada intinya apa yang kita hafalkan sebagai salawat Ibrahimiyah itu adalah salawat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya kita bersalawat untukmu?" Maka Nabi mengajarkan salawat Ibrahimiyah itu, ya, dengan beberapa redaksi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ali Ibrahim. Atau dalam riwayat yang lain, wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ali Ibrahim. Dalam riwayat yang lain, wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan lain-lain. Jadi insyaallah itu adalah salawat yang diriwayatkan oleh atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tentu saja kita boleh bersalawat dengan salawat yang pendek. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan seterusnya yang boleh saja. Baik, kalau tidak ada lagi, ayo, tafadhal. Waalaikumsalam. Baik. Apa maknanya salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah? Ya, karena kalau kita bersalawat kepada Nabi, kita tentu mengharapkan ganjaran dan pahala seperti yang sudah kita sebutkan. Antara lain syafaatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Afdalukum ilayya yaumal qiyamah aktsarukum syafa'atan salatan alayya." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seutama-utama kalian pada sisiku di hari kiamat adalah yang paling banyak salawatnya. Dalam hadis yang lain, bagi mereka yang bersalawat pagi dan sore itu, kata Nabi SAW di penghujung hadis, "Halat lahu syafaati." Maka dia berhak atas syafaatku pada hari kiamat. Jadi kita bersalawat kepada Nabi SAW menginginkan kedekatan, kemuliaan pada hari kiamat. Bahkan syafaatnya Rasulullah SAW. Terus, apa syafaatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi? Para ulama menyimpulkan, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Bukhari maknanya, syafaatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah maknanya adalah pujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang kita bacakan tadi itu dalam surat Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya. Wa malaikatahu, malaikat-malaikat Allah juga bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, memohon salawat, kesejahteraan dan keselamatan kepada Allah atas Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam.
Kemudian Allah menyuruh orang-orang beriman untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi. Agar sempurnalah salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi oleh para malaikat di langit dan orang-orang beriman yang ada di bumi. Ayat yang kita bacakan tadi. Tapi salawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri kepada nabinya adalah pujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kedudukan dan maqam, ya, kedudukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas semua kebaikan Islam ini, atas jasa, tentu atas karunia Allah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya atas risalah dan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Ada salawat lain yang tidak diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh dibaca? Karena salawat itu pada hakikatnya adalah bagian dari doa. Ya, karena kalau kita bersalawat, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah. Berikanlah salam dan kesejahteraan kepada Muhammad. Berarti salawat itu adalah doa. Dan doa itu luas. Kita bisa pakai bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Indonesia. Kita bisa memohon apa saja di dalam doa. Yang penting tidak bertentangan dengan agama, syariat. Kita boleh meminta sejahtera dunia akhirat, berdoa kepada Allah supaya anak kita sukses dunia akhirat, dan kita boleh meminta. Oleh karena itu pada dasarnya kita boleh bersalawat kepada Nabi alaihissalam dengan ucapan-ucapan yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi bagaimana itu salawat-salawat yang lain? Dilihat teksnya. Apakah ada teksnya yang bertentangan dengan agama? Dengan rambu-rambu syariah. Kalau tidak ada yang bertentangan, maka itu boleh dibaca. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, apa antaranya yang lain? Apa di antara hal itu? Ini beberapa catatan. Sebagian orang mengatakan bahwa memang itu kalau kita memuji, pasti itu bermetafor, berlebih-lebihan. Kita bilang kepada istri kita, engkau adalah bidadariku di dunia ini. Ya, padahal jelas dia bukan bidadari, ya. Engkau adalah rembulan yang rembulannya Kota Makassar. Padahal jelas-jelas dia bukan rembulannya Kota Makassar, ya. Tapi mereka mengatakan begitulah memang kalau kita memuji, memang pasti ada istilahnya berlebih-lebihan. Sebagaimana juga kita bersyair, berpuisi dan seterusnya. Khairil Anwar, apa dulu itu puisinya, binatang jalan atau yang semacam itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Wallahu ta'ala alam. Hendaknya kita juga berhati-hati dalam pengertian jangan sampai apa yang kita ucapkan di dalam salawat itu ada yang merupakan hak-hak khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentu saja kita bisa mengatakan kepada istri kita, engkau adalah rembulannya Indonesia. Misalnya, ya. Tapi kita tidak mungkin mengatakan kepada istri kita, cuma karena engkau saya selamat di dunia ini. Ya, karena itu merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu juga ketika kita bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kita bisa mengatakan, Tolal badru alaina, telah terbit rembulan untuk kita. Maksudnya adalah cahaya dan hidayah, keindahan dan seterusnya. Tapi kita tidak boleh mengatakan, engkaulah wahai Muhammad yang menerbitkan bulan. Nah, karena yang begini ini sudah merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita boleh mengatakan, ya Rasulullah, atas izin Allah, engkaulah yang menunjukkan kepada kita jalan keselamatan. Tapi kita tidak boleh mengatakan, ya Rasulullah, tunjukilah aku jalan keselamatan. Karena kita memohon jalan keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kurang lebih seperti itu rambu-rambunya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akhir pertemuan ini dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada kekhilafan dan kekurangan, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus, ya. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita membaca suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nomor satu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Rasulih Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.